Shalom saudaraku, bersyukur kita hari ini dapat bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh bersama untuk merenungi firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Di tengah-tengah situasi zaman yang membuat kami risau, khawatir, tapi kami percaya bahwa firman-Mu hari ini boleh tetap memberikan pengharapan dan semangat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak nyaman saat ini, mungkin ada di antara kita yang berkata, bagaimana mungkin kita mempunyai pengharapan ketika segala sesuatu kelihatannya tidak ada harapan? Saudara, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa pengharapan kita itu bukan datang dari dunia ini. Tapi pengharapan kita itu adalah hasil daripada pembenaran oleh karena iman. Kita bisa punya harapan, kita bisa punya damai sejahtera ya, karena kita sudah hidup di dalam anugerahnya Allah. Anugerah daripada Allah lah yang dapat membuat kita mempunyai harapan. Saudara, dengan adanya iman kita kepada Tuhan, dengan kita tahu secara pasti bahwa kita hidup oleh karena kasih karunia daripada Tuhan ya. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita tahu bahwa pengharapan kita adalah untuk menerima kemuliaan Allah. Sudah tahukah kita bahwa hidup kita di dunia ini bersifat sementara? Hidup kita di dunia ini tidak ada yang kekal.
Hidup di dalam dunia ini ada dalam batasan. Saudara mau atau tidak mau, ketika roda kehidupan itu berhenti, maka saudara akan pergi dari dunia ini. Ketika kita pergi dari dunia ini, kemana kita akan pergi? Apakah kita akan pergi berjumpa dengan pencipta kita, berjumpa dengan satu pribadi yang sudah menyelamatkan kita? Ini sangat-sangat tergantung dari kasih karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyadari hal ini, maka hidup kita senantiasa akan punya pengharapan. Pengharapan kita bukan dari dunia, tapi pengharapan kita yang bersifat kekekalan. Saudaraku, pada waktu orang-orang mengatakan bagaimana bisa berharap di tengah-tengah situasi yang kelihatan tidak punya harapan. Saya mau katakan, orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mempunyai harapan. Karena firman Tuhan dengan jelas justru memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Justru di dalam kesengsaraanlah, ya, di dalam pergumulanlah, maka kita merasakan akan kehadiran daripada Allah. Kita merasakan bahwa kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Justru ketika kita punya pergumulan, punya permasalahan, kita rasa kita tidak bisa sendiri, maka kita selalu merasa membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan justru di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai kehidupan yang tidak nyaman, ya, kita justru mendapatkan kekuatan karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di setiap pergumulan kita. Saudaraku, waktu kita betul-betul mempunyai iman dan percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, kita boleh merasakan kehadiran Allah. Di sana kita akan merasakan ketenangan. Walaupun situasinya masih sama, tetapi di hati kita ada ketenangan. Di hati kita ada kedamaian, karena kita merasakan adanya kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Di dalam kesengsaraan, ya, itu akan membuat kita semakin tekun, semakin dekat dengan Tuhan, ya. Dengan demikian kita naik level, ya. Iman kita mengalami kenaikan, ya. Justru di dalam kesengsaraan, di dalam situasi yang tidak nyaman, waktu ada Tuhan yang bersama dengan kita, kita akan naik level. Dan di situ juga terlihat seberapa iman kita kepada Tuhan. Di dalam setiap kesulitan itulah teruji akan siapa kita. Apakah kita punya iman yang sejati atau kita punya iman yang palsu, iman yang abal-abal. Saudara, kalau iman kita adalah iman yang palsu atau iman yang abal-abal, maka kita tidak akan sanggup menghadapi kesengsaraan, dan kita tidak bisa di dalam kehidupan yang bertekun ketika kita mengalami kesengsaraan. Tapi kalau iman kita adalah iman yang sejati, maka kita akan tahan uji
Dan waktu kita tahan uji, disitulah kita merasakan adanya pengharapan. Ya, saudara, bahwa pengharapan kita itu bisa memberikan kita semangat. Ya, apa saudaraku? Semangat. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, maka selesai sudah. Ya, mengapa? Karena kalau orang sudah tidak punya pengharapan, maka dia tidak lagi punya gairah untuk menjalani kehidupan ini. Maka tidak jarang ya, atau sering kali terjadi bahwa orang yang tidak punya pengharapan ujung-ujungnya adalah mati bunuh diri. Ada orang yang kaya ya, ternyata mati bunuh diri. Heran ya, udah banyak duit kok mati bunuh diri. Karena mungkin dia merasa tidak lagi punya pengharapan, sehingga dia menjadi patah semangat. Ada orang yang begitu tenar, kok dia tiba-tiba kita dengar mati bunuh diri ya. Kita pernah mendengar tahun yang lalu ada artis Korea yang begitu terkenal ya, tetapi mati bunuh diri. Nah, ada politikus yang punya kekuasaan, tetapi ujung-ujungnya mereka juga mati bunuh diri. Kenapa demikian? Karena mereka tidak punya pengharapan. Jadi bahaya sekali kalau kita tidak punya pengharapan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kehadiran daripada Tuhan di dalam pergumulan kita itu sungguh dapat memberikan kita pengharapan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, ya, itu membuat kita punya pengharapan dan tentu itu tidak mengecewakan. Jadi kalau saudara tidak mempunyai pengharapan, jangan-jangan saudara belum menikmati kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Jangan-jangan saudara belum punya Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara, sehingga saudara tidak tahan terhadap kesengsaraan yang ada. Oleh karena itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita, pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang sudah ditentukan Allah. Jadi ini berbicara apa? Berbicara tentang Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Kalau yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan, sesuatu yang bernilai kekal. Ya, harusnya membuat kita tetap bisa bahagia, tetap bisa sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Sudah akhir-akhir ini banyak orang yang merasa begitu khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka khawatir karena pandemi begitu mengganas, ya, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain. Sehingga situasi ini membuat mereka merasa adanya ketidakpastian. Membuat mereka merasa tidak ada harapan. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saudara tahu bahwa hidup saudara itu ada di dalam batasan waktu. Saudara harusnya nggak perlu takut. Kalau belum waktunya kita sampai, ya, untuk bertemu dengan Bapa kita di surga, kita tetap masih akan ada di dunia ini. Tapi kalau Tuhan mengatakan bahwa waktu kita sudah sampai, kita memang harus meninggalkan dunia ini, pergi kepada Bapa, maka
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena panggilan yang Tuhan berikan kepada kita ya, itu jauh lebih indah daripada yang dunia tawarkan. Pengharapan kita bukan datang dari dunia ini. Pengharapan kita ada hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, ketika bertubi-tubi kita mengalami pergumulan yang begitu membuat kita tidak berdaya atau membuat kita tidak lagi ada harapan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa merasakan ada harapan. Saudara, saya kenal ada seseorang yang dia bergumul akan sakit penyakitnya sekian tahun. Dan dia mengalami operasi yang berkali-kali ya. Kurang lebih 21 kali. Sudah bisa membayangkan 21 kali operasi dengan berbagai penyakit yang membuat dia sangat menderita. Tetapi waktu dia berharap kepada Tuhan, dia bertekun di dalam kesengsaraannya dan dia mengalami kemenangan ya. Justru di dalam kesengsaraannya dia merasakan ya ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sudah ternyata sudah sekian tahun teman saya itu masih hidup loh sampai sekarang. Padahal sudah 21 kali mengalami operasi. Saudara, melalui kesaksian ini mau diberitahukan kepada kita, kalau waktunya belum sampai, selalu ada cara ya. Tuhan izinkan ya, ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya sehingga sampai sekarang dia masih hidup dan masih bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, masih dapat melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya, banyak orang menjadi takut ya, di mana saat ini begitu sulit situasinya ya. Ada banyak orang yang terpapar penyakit COVID-19 ya. Tetapi yang jauh lebih bahaya adalah ketika orang diserang oleh rasa takut, diserang oleh rasa khawatir ya, diserang oleh rasa tidak lagi punya harapan. Itu sangat berbahaya karena itu akan membuat kita tidak mempunyai gairah, akan membuat kita merasa tertekan. Kalau sudah seperti demikian, maka imun tubuh kita pun akan menjadi lemah. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tetap semangat. Kita tetap mau punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan pengharapan yang datangnya dari Tuhan selalu memberikan semangat kepada kita. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah pergumulan kami akan situasi, kondisi pandemi yang tidak kunjung-kunjung berakhir. Banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang yang tidak lagi tahu harus berbuat apa, sampai-sampai mereka mengalami depresi. Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka dibenarkan oleh karena iman dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi. Tuhan, tolonglah di tengah-tengah kelemahan kami selalu harus ingat bahwa ada satu pribadi yang telah mati untuk kami orang berdosa. Tuhan, tolong kami sehingga melalui ini ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan
tak pernah meninggalkan kami. Justru di tengah-tengah pergumulan kami merasakan adanya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Membuat kami semakin semangat, semakin giat untuk mencari Tuhan. Karena di tengah-tengah pergumulan kami dan kesengsaraan kami percaya itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu menggandeng tangan Tuhan, dan Tuhan selalu menggandeng tangan kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang tidak punya harapan, tapi kami pasti yakin dan kami pasti punya pengharapan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.